Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Gumilar, kelas manajemen B1, akan mencoba memaparkan sedikit materi tentang teori motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, motivasi berupaya menuju setiap tujuan. Dalam dunia kerja, tujuan tersebut fokus terhadap perilaku terkait pekerjaan. Dalam hasil perkembangan baru-baru ini, mengenai teori penentuan nasib sendiri, adalah kesesuaian diri yang mana mempertimbangkan seberapa kuatnya alasan dari orang-orang dalam mengejar tujuan. Mereka konsisten dengan minat mereka dan nilai inti. Keterlibatan dalam bekerja yaitu meliputi investasi atas fisik atau tenaga fisik yang kita gunakan saat bekerja. Ada lagi kognitif, dan berikutnya adalah energi emosional atau berpikir menggunakan kepala yang menguras otak, yang terus memecahkan dan menyelesaikan pekerjaan yang dilalui. Hubungan antara kebutuhan pencapaian dengan kinerja menurut penelitian. Yang pertama, pekerjaan memiliki derajat yang tinggi atau wibawa seseorang atau umpan balik serta derajat risiko menengah. Contohnya, kinerja yang baik akan menentukan posisi pekerjaan yang akan memotivasi seseorang untuk berlomba-lomba. Kebutuhan yang tinggi atau jabatan yang tinggi akan membuat seseorang tersebut akan menjadi manajer yang baik, khususnya di organisasi yang besar, karena kinerja atau pekerjaan mereka hanya untuk diri sendiri, tidak untuk mempengaruhi orang lain. Kebutuhan akan afiliasi dan kekuasaan cenderung erat terkait dengan keberhasilan manajerial. Itu motif kekuasaan yang tinggi menjadi persyaratan bagi efektivitas. Teori penentu nasib sendiri. Self-determination theory adalah teori yang menyatakan bahwa orang-orang lebih suka jika merasakan memiliki kontrol atas tindakan mereka, sehingga segala hal yang menjadi tugas yang sebelumnya dinikmati berubah menjadi sebuah kewajiban daripada aktivitas yang dipilih. Dengan bebas akan meruntuh motivasi. Dan ada juga teori evaluasi kognitif. Cognitive Evaluation Theory adalah teori yang menyatakan bahwa teori ini berhipotesis bahwa imbalan secara ekstrimik akan mengurangi ketertarikan secara intrinsik atas tugas. Dalam dunia pekerjaan atau organisasi, imbalan menjadi sebuah ekstrinsik atas kinerja yang lebih tinggi, yang mana akan meningkatkan motivasi atas tugas yang diberikan, yang akan mendorong kreativitas setelah imbalan tersebut tercapai dan berhasil. Imbalan tersebut pun baik berupa pujian, kenaikan gaji, berupa insentif, hadiah, atau bisa juga dengan kenaikan jabatan. Berikutnya ada teori dua faktor atau teori motivasi murni. Faktor teori, yaitu suatu teori yang mengaitkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja dan menghubungkan faktor intrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Faktor murni tersebut diantaranya yaitu administrasi dan kebijakan perusahaan tersebut berupa gaji pokok yang tidak memadai akan mendorong ketidakpuasan dalam bekerja, maka mengakibatkan pekerja tidak akan bertahan lama atau tidak akan menetap di perusahaan tersebut. Kelemahan atau kritikan teori dua faktor yaitu
metodologi atau pembahasan yang hanya berfokus pada laporan pribadi, tidak secara luas. Teori ini berpendapat bahwa terdapat hubungan antara kepuasan dan produktivitas, tapi hanya melihat pada kepuasan saja. Ada juga teori kebutuhan MC Salient, yaitu sesuatu teori yang menyatakan bahwa pencapaian kekuasaan dan ambisi adalah 3 kebutuhan yang penting dan dapat membantu dalam menjelaskan motivasi. Kebutuhan dan pencapaian yaitu dorongan untuk berprestasi untuk mencapai hubungan dengan serangkai standar dan berusaha untuk berhasil. Kebutuhan dan kekuasaan. Kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Berikutnya yaitu ada kebutuhan afiliasi. Apa yang disebut dengan kebutuhan afiliasi adalah keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan dan persona yang dekat. Ada juga teori hierarki kebutuhan, yaitu fisiologis meliputi kehausan, kelaparan, tempat berlindung, dan kebutuhan lainnya. Rasa aman, keamanan, dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Aktualisasi diri, dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk menjadi apa meliputi pertumbuhan potensi dan pemenuhan diri. Sosial yaitu kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan juga ada persahabatan. Urutan kebutuhan yang paling rendah. Kebutuhan itu meliputi secara eksternal, misalnya kebutuhan rasa aman, kebutuhan fisiologis, dan ada kebutuhan yang lebih tinggi seperti apa? Secara internalnya misalnya penghargaan, terus ada aktualisasi diri. Nah, berikutnya ada teori X. Asumsi bahwa para pekerja tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Ada juga teori Y yang berbunyi asumsi bahwa para pekerja suka bekerja, efektif, mencari tanggung jawab, dan dapat menyodorkan diri sendiri dalam pekerjaannya. Ada juga teori efikasi diri, suatu keyakinan individu bahwa dia mampu mengerjakan tugasnya dengan baik dalam pencapaian tujuan atau tanggung jawabnya terhadap pekerjaannya. Ada juga teori afisilasi menyangkut kategori seseorang. Ada fokus pencegahan, ada fokus promosi, dan ada juga manajemen berdasarkan tujuan, yaitu meliputi secara spesifik ditetapkan secara partisipatif dalam suatu periode waktu. Ada juga teori penetapan tujuan, goal setting theory, suatu teori yang mengatakan bahwa tujuan yang spesifikatif dan sulit dengan umpan balik akan mengarah pada kinerja yang lebih tinggi. Ada juga teori penguatan meliputi keadilan distributif, dan ada juga prosedural. Teori pembelajaran sosial, social learning theory, suatu pandangan yang dapat dipelajari baik melalui observasi dan pengalaman secara langsung. Dan ada juga teori ekspektasi, keadilan informasi, dan lain-lain. Segitu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.